Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan paling mendasar di era digital. Bagaimana peran penyuluh, bagaimana peran juru dakwah memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai kekuatan mentransfer pesan-pesan agama, pesan-pesan budaya, dan pesan-pesan kebangsaan. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara membuat film dokumenter yang memiliki daya kesan dan pesan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita mulai dari rumah kita. Misalnya judul film kita adalah Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Maka yang paling penting untuk diperbaiki di dalam rumah, yang paling penting adalah bagaimana memperkokoh akidah. Nah, pengambilan gambar saat kita sholat, duduk, cerita-cerita ilmu, baca Quran, itu bisa jadi tampilan pertama dalam pengambilan gambar. Setelah penguatan akidah, penguatan ketuhanan itu bagus, lalu kemudian kita ambil frame berikutnya adalah bagaimana kita melatih rasa, bagaimana seorang istri mencintai suaminya, bagaimana suami mencintai istrinya dengan kekuatan kemanusiaan. Kita menghargai kemanusiaan, menghargai karya istri, menghargai karya suami sebagai salah satu upaya untuk membuat rumah itu menjadi surga. Nah, ketika suami dan istri saling menghargai, lalu lahirlah cinta di situ. Karena posisi suami memberi kasih, posisi istri menjaga kasih, maka dia diberi sebut rahim, dia memberi penyayang. Ketika kedua ini saling mencintai, saling memberi kasih dan sayang, maka di situ biasanya lahirlah mahkota cinta dalam keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menciptakan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku, kolaborasi antar persatuan antara anak, istri, dan suami. Ada misi besar yang mereka ingin capai adalah mewujudkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Maka persatuan itu penting. Mungkin wujudnya adalah bagaimana kerjasama, bersih-bersih, ayah bersih di depan rumah, anak-anak bersihkan apa, lalu kemudian ibu bersihkan apa, lalu mereka ingin mewujudkan suatu rumah yang bersih. Rumah yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih, perasaan yang bersih, hati yang bersih. Nah, itu yang ketiga, frame yang ketiga. Frame yang keempat adalah mengambil gambar pada posisi musyawarah. Bagaimana kita mendiskusikan persoalan-persoalan, mengevaluasi perjalanan rumah tangga kita, mengevaluasi pergerakan rumah tangga kita, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Itu dijadikan semacam ambil gambar seperti itu. Lalu selanjutnya setelah evaluasi itu lalu melahirkan semacam kebijakan, berarti arah dan haluan rumah tangga kita harus seperti ini, bagaimana menyiapkan pendidikan anak-anak kita, bagaimana menghadapi masa tua nanti, itu dipersiapkan dengan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian agama, budaya, dan kebangsaan. Setelah frame yang keempat itu selesai, dan yang ketiga, bagaimana membangun nalar keadilan dalam keluarga. Misalnya ketika anak kita 3, lalu kemudian bagaimana sikap adil anak kita yang SD kasih 5.000, yang SMP kasih 10.000, yang SMA kasih 20.000. Itu adil. Kenapa? Karena konsep keadilan yang kita terapkan kepada anak-anak kita, kita berperilaku memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Adil itu tidak harus 1.000. Masa anak SD dikasih 1.000, anak SMA dikasih 1.000. Bentuknya itu adil, tapi perbuatannya tidak adil. Nah, maka kita ciptakan suasana keadilan. Nah, ketika 5 pesan ini sampaikan, maka
terjadilah satu film dokumenter yang mampu memberikan pembelajaran, pencerdasan, dan pencerahan. Mungkin begitu teman-teman penyuluh dan adik-adik sekalian, teknik membuat film dokumenter yang memiliki pesan dan kesan yang memuliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.